Dan sungguh tidak ada orang yang ternak itu rugi kecuali memang orang-orang yang tidak cinta kepada peternakan. Nama saya Haji Ahmad Roji. Saya pensiunan purnawirawan TNI, pangkat terakhir Kapten. Alamat di Kelurahan Rejomulyo, Metro Selatan. Kalau di sini dikenal 26A, dekat lapangan. Kalau peternakan saya ini sebenarnya awalnya sudah agak lama, sekitar tahun 2007. Saya pesan kambing Senduro di Lumajang. Ya saya kira-kira sekitar 40 juta saya kirim, kemudian dapat 9 ekor. Kemudian sambil berjalan saya tambah kambing bur. Kemudian setelah setahun saya berpikir kambing itu harus bisa ngopeni diri sendiri. Maka saya berupaya untuk merubah ke arah kambing perah. Saya beli kambing itu secara bertahap, mungkin sekitar 80 jutaan lah total uang kos ya. Kemudian selama 2001 mulai sehingga sampai 2023 itu saya sudah bisa menikmati hasilnya yang saya jual itu kira-kira 150 juta sudah lebih. Nah ini setelah 2023 hingga 2024 ini sudah mulai ada perkembangan lagi, kira-kira sekitar menjadi 70 ekor itu. Gitu. Kalau dari segi pakan ya kita di Lampung ini surganya ternak. Asal kita mau, sebenarnya itu banyak sekali sumber daya alam yang bisa kita gunakan. Ilmu ternak itu sebenarnya tidak sulit, yang penting dicintai. Jadi kalau kita senang terhadap kegiatan itu, sebenarnya itu sudah 50% keberhasilan. Yang tidak berhasil itu karena kita itu tidak mencintai betul. Jadi ternak itu dianggap sebagai ya istilahnya itu murni usaha. Tetapi kalau kita menganggap bahwa peternak itu merupakan hobi yang menyenangkan, itu sebenarnya tidak ada masalah. Ya, kalaupun misalnya ada masalah, kambing itu sebenarnya pakan biasanya. Kalau sudah banyak, itu pakan itu kadang-kadang ada yang membuat pakan itu komposisinya tidak pas, sehingga kambing itu akhirnya tidak sehat. Contoh karena di Lampung ini banyak pabrik singkong, kemudian banyak yang menggunakan bahan baku seperti onggok. Nah, seperti onggok. Onggok itu kalau onggok basah itu biasanya nanti anaknya cacat. Sering terjadi begitu. Kalau onggok kering itu kandungannya juga berkurang, mesti harus ditambahi dengan sentrat. Nah, itu untuk menunjang protein, Pak ya. Ya, tetapi sebenarnya yang pas itu ya habitat kambing itu alaminya kan makan rumput atau dedaunan. Kalau itu bisa terpenuhi, itu sebenarnya ya akan lebih bagus. Cuma kadang-kadang untuk pengadaan hijau-hijauan daun itu memang ya tidak mudah. Kalau di Lampung ini kebetulan banyak pedagang yang menjual daun singkong seperti yang dipak-pak di tempat saya ini, itu sangat mendukung. Itu kebutuhan daun singkong jenengan per bulan habis berapa, Pak? Kalau dihitung ya sebenarnya nggak banyak, karena 2 red pickup itu ya kira-kira sekitar 2 ton lebih dikit lah. Oh gitu ya? Ya itu cukup. Tapi saya kan masih saya tambah dengan kulit singkong. Kulit singkong itu karena itu juga merupakan efisiensi pakan. Walaupun bentuknya kulit itu akan lebih bagus daripada onggok. Jadi kulitnya itu lebih bagus, Pak ya? Iya. Ya kandungan yang ada di dalam kulit itu istilahnya lebih lengkap. Ya jelas karbonnya lebih tinggi. Ya, kemudian dia lebih tahan kenyang. Dan fakta yang kita terapkan dengan kulit maupun daun singkong itu kambingnya ya badannya bagus-bagus.
pertumbuhannya juga cukup normal. Kalau dibanding dengan biaya yang kita keluarkan, itu sudah terpenuhi. Itu. Nah, kalau masalah hambatan, itu biasanya kalau kambing itu setelah disapih, itu kalau induknya itu pemeliharaan kesehatannya tidak bagus, itu pemulihannya agak lama. Oh begitu Pak ya? Ya, karena mereka setelah menyusui, kambing-kambing biasa itu kemudian disapih, untuk pemulihan itu kalau memang kambingnya sehat, itu 1 bulan sudah birahi. Begitu? Ya. Itu penyapian biasanya di usia berapa Pak? Cempenya Pak? Kalau breeding di tempat saya ini dengan model kandang ini, umur 3 bulan itu sudah bisa disapih dan anaknya sudah terlatih, pencernaannya sudah mapan, sehingga umur 3 bulan bisa disapih. Kemudian 1 bulan berikutnya biasanya induknya itu udah birahi. Birahi ya? Ya. Gitu. Pak, kalau untuk jenis yang kita pelihara ini sekarang ini ada apa aja Pak? Ini yang pokok ada 4. Yang pertama kambing senduro, yang kambing janmepari yang dijatuhkan pertama dulu di daerah Senduro, di daerah Lumajang. Itu kemudian yang kedua jenis sanen. Sanen ya. Kemudian yang ketiga bur, kambing bur. Itu saya dapat indukan jantan itu dulu dari kawan yang dari Santori. Iya. Kemudian yang terakhir kambing Anglo-Nubian. Ya. Nah, kambing Anglo-Nubian itu literaturnya saya tidak terlalu paham, cuma informasinya itu sebenarnya kambing asli Inggris yang disilang dengan kambing dari India. Ya. Sehingga ras baru yang disebut Anglo itu. Anglo. Ya. Untuk kambing ini karena jumlah kapasitas kandang saya itu kan kisaran sekitar 80-an lah nanti kalau penuh itu. Yeah. Sebentar lagi insya Allah mudah-mudahan terpenuhi. Lah itu modelnya kalau saya sementara ini keuntungan saya itu adalah penambahan aset. Oh, ya. Penambahan populasi. Iya, populasinya itu saya tambah-tambah terus. Ya kalau misalnya untuk pakan itu memang ya yang kira-kira tidak prospektif atau sudah waktunya dijual, terutama yang laki-laki tak jual untuk beli pakan kambing-kambing yang lain kira-kira gitu. Berarti ini Pak Haji nggak punya bank pakan di ladang Pak ya? Ada 3 tempat di 3 pekarangan itu ada bank pakannya. Jenisnya? Jenisnya ada Indogevera, kemudian rumput-rumput gajahan, kolonjono, pacong, kemudian jowar laut, kemudian singkong karet, kemudian pisang dan segala macam lah. Hampir lengkap itu Pak? Ya pokoknya semua ada yang menghasilkan daun banyak itu tak siapkan. Ya karena dulu waktu masih muda di Jawa, dinas di Jawa saya juga ternak kambing etawa. Sehingga kami memahami bahwa kambing itu maunya aneka ragam daun itu dijadikan satu. Sehingga dia punya pilihan. Walaupun daun singkong itu bagus, enak, tapi kalau daun singkong tok, dia waleh tidak akan dimakan kalau sudah waleh gitu. Tapi kalau dicampur-campur, mau misalnya daun kelengkeng juga masuk, daun mangga apa saja dimasukkan jadi satu, digiling. Nanti mereka memilih dan asik sehingga habis biasanya begitu. Berarti semakin bervariasi jenis pakannya, semakin bagus Pak ya? Iya, harusnya kambing itu pakannya jangan satu jenis. Bisa 4, 5, 6 jenis yang mereka nanti akan secara bertahap akan diambil satu-satu. Dia akan memilih Pak ya? Iya akan milih mereka. Alhamdulillah selama 3 tahun ini saya sudah dapat manfaat yang banyak. Ya itu semua bukan usaha saya sebenarnya. Semuanya itu ada campur tangan Allah yang memberikan kemudahan kepada siapa saja yang mau merubah. Dulu sebelum saya ngambil kambing itu saya sudah nanam Indogevera itu ya kira-kira 1,5 hektar lah. Setengah hektar, itu sudah tak siapkan ya, terutama untuk anak-anak kambing yang masih kecil,
itu daun itu sangat bermanfaat karena Indogovera itu bahkan ayam saja senang. Jadi kambing kecil itu mereka cepat sekali untuk latihan pakan supaya perutnya itu segera bisa menerima pakan yang jumlah lebih besar. Iya. Katanya malah bagus juga untuk produksi susunya itu Pak ya? Iya, katanya seperti itu. Tapi yang jelas saya dengan menggunakan Indogovera itu menyiapkan kambing-kambing yang kecil mulai dari lahir itu hingga 3 bulan itu tidak pernah ada masalah. Jadi begitu disapih selama 3 bulan, mereka ini sudah mandiri. Oh begitu. Ya, biasanya nanti ditandai kalau seperti di kandang ini, kalau malam kambing itu sudah tidurnya itu di luar, tidak gabung dengan induknya, itu ada kemungkinan memang sudah siap untuk disapih. Biasanya kalau sudah 2 bulan, kambing-kambing itu tidurnya sembarangan aja, tidak jadi satu dengan induk. Oh, nyapih gitu. Secara alami Pak ya? Iya, gitu. Karena yang di kandang khusus yang koloni untuk anak-anak ini setiap sore digantungi pakan. Tapi semua rasul itu mereka adalah tukang angon kambing. Nah, dan bagi saya pribadi sebenarnya hanya karena kepingin mendapatkan rezeki yang halal, sehingga kita harus berupaya untuk mencari rezeki yang halal itu. Ya, rezeki yang halal itu ya dari kerja kita sendiri, dari usaha kita sendiri dengan cara yang baik pula. Walaupun usaha tapi caranya jelek kan tidak halal. Ya. Lah, ternak itu memberikan apa ya? Untuk hati itu merasa lebih tenang, lebih damai. Iya, lebih damai. Misalnya orang pengen misalnya perlu dana, alah kita tenang, ada kambing yang bisa dijual, contohnya seperti itu. Tapi yang lebih dari itu memang hobi itu harus kita ambil hikmahnya. Harus kita ambil manfaatnya, karena kita hobi dengan ternak, ya tinggal kita memilih mau ternak apa. Kalau kambing itu ya yang jelas di antara ternak-ternak besar itu kambing itu yang terkecil. Orang kalau sudah pensiun itu katanya ada sindrom power ya, istilahnya, karena sudah nggak punya anggota, mungkin merasa dirinya dulu karena sebenarnya salah sendiri, merasa tidak dihormati, kemudian penghasilan juga mungkin sudah berkurang. Lah, usaha-usaha ternak itu sebenarnya apa ya, memberikan peluang kepada kita untuk tetap eksis. Ya, di samping untuk menjaga kesehatan mental, itu ya kita perhitungkanlah kalau hidup itu, kalau hanya nganggur-nganggur itu mau apa hasilnya, kan begitu. Apalagi di desa. Apalagi di desa, potensi sumber daya alam yang sebenarnya melimpah yang kita bisa olah secara baik, itu mengapa kita tidak lakukan, kan gitu. Itu merupakan kerugian besar. Toh dengan ternak ini, saya dengan memelihara anak kandang 1 saja, itu saya itu ya sudah sangat nyantai. Pagi, subuh itu sebelum subuh sudah bisa kita bangun ke masjid. Pagi olahraga tenas, selesai pulang sore ya kita tinggal nyantai-nyantai aja, tinggal memberitahu anak-anak kandang itu, oh ini kurang ini udah selesai. Dan yang jelas itu berkahnya, kita harus jujur bahwa Allah memberikan rezeki itu luar biasa. Secara real ya, itu bagi saya dan keluarga itu ya sangat bermanfaat itu, sangat bermanfaat. Jadi yang jelas apapun dan berapapun nilainya, kalau itu memang ada, itu kan karena memang itu bagian dari rezeki yang dititipkan oleh Allah. Ya gitu, kita jangan kita ingkari, kan gitu. Di Satuan Koramil itu saya berikan motivasi pada anggota. Kalau nggak punya duit banyak, nggak bisa ternak sapi, ternaklah kambing. Syukur-syukur bisa ternak sapi.
Ya, kalau sapi memang modalnya besar, tapi kalau kambing, ya yang penting itu ada kemauan, ada perjuangan. Ya, belilah indukan 5 atau 6 ekor dulu. Yang penting itu ada kemauan, karena disitulah rahmat Allah diturunkan. Dan kambing itu sudah saya sudah ternak apa saja itu, ternak ikan ya sudah. Kambing sudah, sapi sudah, semuanya itu memberikan manfaat. Tapi yang paling ekonomis itu kambing. Kambing. Gitu loh. Karena kambing itu dari segi populasi juga lebih cepat dan lebih singkat. Dan kemudian dari segi kebutuhan itu mudah untuk menjualnya. Jadi kalau butuhnya itu kecil-kecil, itu kambing itu sudah sangat-sangat apa ya istilahnya, bahasa Jawanya cemepak, udah siap kan gitu. Dan sungguh tidak ada orang yang ternak itu rugi, kecuali memang orang-orang yang tidak cinta kepada peternakan.